Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AKMPD selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Inyoman Putrayasa, SE MSI selaku penguji 2. Yang saya hormati Ibu Sunita Devi, SE MSI AK selaku penguji 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Putu Karisma RC Arsinta dengan NIM 18170512111 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kali ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Peer-to-Peer Lending, dan Payment Gateway terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Provinsi Bali. Dimulai dari latar belakang masalah. Yang pertama dari latar belakang masalah, yaitu di Indonesia, khususnya di Bali, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian negara. Melansir dari mediakompas.com, sektor UMKM merupakan penyumbang PDB atau produk domestik bruto terbesar dan paling banyak menyerap lapangan kerja serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Berikut ini merupakan jumlah UMKM yang ada di Bali yang dapat dilihat pada tabel di slide. Selanjutnya, kinerja keuangan bagi pelaku UMKM masih dianggap sepele. Dikutip dari ekonomibisnis.com, bahwa penyaluran kredit memang kerap kali terjadi kendala karena literasi keuangan yang minim. Melansir dari survei literasi dan inklusi keuangan 2019 yang diselenggarakan oleh OJK, bahwa di Provinsi Bali, Bali ini memiliki persentase literasi keuangan yang rendah, yakni 38,06% dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi mencapai 92,92%. Pengembangan teknologi informasi memajak seluruh sektor mulai dari sektor pendidikan, sektor politik, sosial, bahkan sampai dengan sektor perekonomian untuk beralih menggunakan media digital sebagai penunjang hampir seluruh kegiatan yang dilakukan. Inovasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat maupun pelaku bisnis sehingga menjadi sebuah tren, yaitu penggunaan fintech atau financial technology. Fintech ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan di sektor perekonomian dalam melakukan berbagai transaksi sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Fintech memiliki beberapa klasifikasi, diantaranya crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending, market comparison, dan payment gateway. Jenis layanan yang sangat terkenal dan yang paling sering digunakan baik oleh masyarakat maupun pelaku bisnis adalah peer-to-peer lending dan payment gateway. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, penggunaan fintech di Indonesia yang marak digunakan yaitu payment gateway sebanyak 42,22% dan peer-to-peer lending sebanyak 17,78%. Jadi dengan menggunakan layanan yang disediakan pada fintech, pelaku UMKM juga dapat terbantu mulai dari transaksi penjualan yang dapat dilakukan secara digital. Selain itu juga dapat melakukan pinjaman dana sebagai modal usaha pelaku UMKM tanpa jaminan dan agunan, serta memilih jenis platform fintech yang digunakan untuk alat pembayaran secara digital. Di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pengaruh Literasi Keuangan, Peer-to-Peer Lending, dan Payment Gateway terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Provinsi Bali. Berdasarkan pada uraian latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang sering terjadi pada UMKM, yakni sebagai berikut. Yang pertama, UMKM belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik sehingga terkendala terhadap akses pemodalan. Yang kedua, literasi keuangan di Provinsi Bali masih sebanyak 38,06%. Yang ketiga, inklusi keuangan di Provinsi Bali mencapai 92,91%. Yang ketiga, penggunaan peer-to-peer lending oleh pelaku UMKM masih sebanyak 17,78%. Yang kelima, penggunaan payment gateway oleh pelaku UMKM masih sebanyak 42,22%. Dan merujuk pada penelitian Urba, Yuliani, dan Umri memaparkan bahwa pendanaan UMKM memiliki perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan fintech. Dan identifikasi masalah yang terakhir yaitu merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari Purnamasari dan Setiawan juga menjelaskan bahwa payment gateway memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan UMKM.
Baik, adapun batasan masalah pada skripsi ini yaitu pembatasan masalah dilakukan agar lebih fokus terhadap permasalahan literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan pada UMKM. Penelitian ini ingin menguji pengaruh literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Bali. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada skripsi ini, yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali? Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah peer-to-peer lending berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali? Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah payment gateway berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali? Baik, jadi adapun tujuan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini, yang pertama untuk mengetahui literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali. Yang kedua untuk mengetahui peer-to-peer lending berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM yang ada di Provinsi Bali. Dan yang ketiga untuk mengetahui payment gateway berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh, yang pertama manfaat teoritis, yang mana penelitian ini nantinya akan memberikan informasi terkait dengan pengaruh literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Provinsi Bali. Dan hasil penelitiannya nanti juga akan dapat dijadikan referensi literatur dan digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM dalam mengambil keputusan penggunaan fintech pada usaha yang digeluti. Baik, selanjutnya beralih ke kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori resource based view, yang mana teori resource based view ini mencoba menjelaskan mengapa dalam industri yang sama perusahaan mereka sukses sementara banyak yang tidak berhasil, perusahaan yang tidak berhasil. Jadi teori RBV ini mengusulkan agar sumber daya tidak terwujud dan sumber daya berwujud di perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk menyusun strategi dalam rangka mewujudkan keunggulan yang bersaing. Dalam penelitian ini, teori RBV dapat dijelaskan sebagai fundamental bahwa literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway merupakan sumber daya internal di perusahaan yang memiliki potensi dalam dukungan bisnis untuk mendekati keuntungan dan pengembangan kinerja yang bersaing dan berkelanjutan. Baik, adapun definisi dari kinerja keuangan, yaitu kinerja keuangan merupakan salah satu hasil yang diperoleh berdasarkan kegiatan operasional yang sudah dilakukan atau untuk dilakukan penilaian dan perbandingan kesesuaian pelaksanaan keuangan dengan aktivitas operasional sehingga mencapai orientasi profit yang diinginkan. Adapun dimensi yang digunakan yaitu dimensi kuantitatif dan kualitatif, dan indikator yang digunakan adalah tingkat pendapatan dan laba bersih. Selanjutnya ada literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman konsep keuangan seperti risiko, kemampuan, motivasi, dan percaya diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk membuat keputusan yang tepat pada keuangan secara kontekstual untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan baik secara individu maupun berkelompok. Literasi keuangan ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama well literate, yang kedua sufficient literate, yang ketiga less literate, dan yang terakhir not literate. Adapun dimensi yang digunakan dalam variabel literasi keuangan ini, yang pertama itu ada literasi pemahaman, dan yang kedua ada literasi penggunaan. Dan indikator yang digunakan dalam variabel literasi keuangan, yang pertama ada financial knowledge, yang kedua ada financial behavior, dan yang terakhir ada financial attitude. Baik, yang selanjutnya beralih ke fintech, yaitu fintech adalah salah satu teknologi keuangan yang menyediakan layanan cepat sehingga seluruh kalangan dapat mengakses layanan yang disediakan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Adapun
jenis layanan fintech yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu peer-to-peer lending dan payment gateway. Jadi peer-to-peer lending ini merupakan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dengan debitur. Baik, jadi layanan payment gateway ini tentunya sangat dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat karena produk payment gateway memberikan layanan yang berupa pembayaran semua tagihan yang berfungsi untuk mengotorisasi pembayaran secara digital. Selanjutnya ada variabel UMKM, yang mana berdasarkan data yang diperoleh dari laman Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, perkembangan unit usaha mikro di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 64.601.352 unit usaha yang terdiri dari 798.679 unit usaha kecil dan usaha menengah mencapai 65.465 unit usaha. Dan berikut ini merupakan kriteria usaha berdasarkan aset dan omset yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ke penelitian terdahulu, yang mana salah satu penelitian terdahulu yang digunakan adalah salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Lestari Purnamasari dan Setiawan di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Payment Gateway terhadap Kinerja Keuangan UMKM. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa payment gateway berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM yang dapat diukur dengan pendapatan penjualan. Sisanya dapat dilihat pada slide berikut. Baik, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, yang nantinya kerangka berpikir ini dijadikan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis. Adapun tujuan dari kerangka berpikir yaitu menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta pengaruh adanya variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dan variabel dependen. Untuk kerangka berpikir dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama itu literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi Bali. Pada umumnya, pelaku UMKM dengan memiliki literasi keuangan yang baik dalam mengimplikasikan pada indikator literasi keuangan akan bersifat positif terhadap kinerja keuangan usahanya. Oleh karena itu, keyakinan perilaku akan mendorong pelaku UMKM dalam membentuk sikap positif dalam pengambilan keputusan, sehingga dihasilkan hipotesis yang pertama, yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Provinsi Bali. Yang kedua, peer-to-peer lending dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Bali. Secara umum, baik perusahaan maupun pelaku UMKM pada usahanya selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai tren masa kini yang kemudian diadaptasi oleh pelaku usaha untuk peningkatan keberlangsungan usaha secara optimal, seperti hadirnya inovasi teknologi keuangan fintech yang mempermudah transaksi dan pendanaan di era digitalisasi yang tentunya sangat menguntungkan bagi penggunanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku bisnis untuk mampu menganalisis tren pada era digitalisasi sehingga menghasilkan hipotesis yang pertama, yaitu hipotesis yang kedua, peer-to-peer lending berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Bali, dan hipotesis yang ketiga, yaitu payment gateway berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Bali. Baik, selanjutnya beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di seluruh UMKM yang berdomisili di Provinsi Bali dengan waktu penelitian mulai dari 1 September sampai 27 Januari 2022. Dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan populasi serta sampel penelitian, yakni yang pertama populasi UMKM di Provinsi Bali sebanyak 165.615 unit usaha yang dengan menggunakan rumus Lovin
mendapatkan sampel sejumlah 399 sampel. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Pemberian skor pada kuesioner dengan menggunakan skala Likert yang skornya dapat dilihat pada tabel di slide berikut. Adapun definisi operasional variabel, yang pertama variabel terikat yaitu kinerja keuangan, dan variabel bebas yaitu literasi keuangan, P2P lending, dan payment gateway. Berikut ini merupakan kisi-kisi dari instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada teknik analisis data yang mana nantinya penelitian ini akan dilakukan uji kualitas data dengan dua pengujian. Yang pertama uji validitas data dan uji reliabilitas data. Yang selanjutnya yaitu menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Dan yang terakhir untuk uji hipotesis menggunakan 3 pengujian. Yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua uji T, dan yang ketiga uji F. Baik, selanjutnya beralih ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang berupa kuesioner yang ditujukan kepada seluruh pemilik UMKM di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan mulai dari tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2022. Dan pengumpulan data yang dilakukan melakukan penyebaran kuesioner melalui media sosial dan platform digital lainnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 399 sampel, yang mana berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan sebanyak 286 kuesioner yang kembali dan sebanyak 113 kuesioner yang tidak kembali. Dengan demikian, data yang dapat diolah hanya sebanyak 286 kuesioner. Berdasarkan 286 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh informasi mengenai demografi responden sebagai acuan dalam melihat karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Adapun gambaran mengenai demografi responden pada penelitian ini berdasarkan jenis sektor usaha, skala usaha, dan usaha di setiap kabupaten atau kota. Secara lebih rinci dapat dilihat pada chart dan tabel yang ada di slide. Yang mana berdasarkan jenis sektor usaha terdapat usaha dagang sebanyak 209 responden, usaha jasa sebanyak 52 responden, dan usaha industri atau manufaktur sebanyak 23 responden. Usaha industri kreatif sebanyak 1 responden, dan usaha barang dan jasa sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden dari usaha dagang lebih banyak terlibat dalam penelitian ini dibandingkan dengan jenis sektor usaha lainnya yang dapat dilihat pada chart yang ada di slide. Berdasarkan skala usaha, terdapat usaha mikro sebanyak 189 responden, usaha kecil sebanyak 81 responden, dan usaha menengah sebanyak 16 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden dari skala usaha mikro lebih banyak terlibat dalam penelitian ini dibandingkan dengan skala usaha kecil dan menengah yang dapat dilihat pada chart yang ada di slide. Berdasarkan domisili, Kota Denpasar memiliki persentase 19,8%, Kabupaten Badung 8,4%, Kabupaten Gianyar 11,8%, Kabupaten Kelungkung 10,3%, Kabupaten Bangli 9,2%, Kabupaten Buleleng 13,7%, Kabupaten Jembrana sebanyak 8,4%, Kabupaten Karangasem sebanyak 10,3%, dan Kabupaten Tabanan sebanyak 8%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar lebih banyak terlibat daripada kabupaten lainnya, namun dapat dilihat berdasarkan persentase bahwa persebaran kuesioner ini dapat dikatakan terdistribusi secara merata. Baik, selanjutnya ada uji
reliabilitas dan uji validitas data. Hasil uji validitas data dapat disimpulkan bahwa nilai R tabel yaitu sejumlah 0,115 secara keseluruhan indikator yang diuji memiliki nilai positif. Jika R hitung yang diuji lebih besar daripada R tabel, maka indikator pertanyaan dalam penelitian ini dikatakan valid. Dan hasil uji reliabilitas data dalam seluruh variabel pada kuesioner penelitian berikut, nilai Cronbach coefficient alpha berada di atas 0,6 yang berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa alat ukur penelitian ini termasuk reliable. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Yang pertama, dari hasil uji statistik untuk normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal dengan melihat nilai signifikan pada Monte Carlo signifikan dengan jumlah 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat terdistribusi dengan normal. Untuk uji multikolinearitas pada variabel X1 yaitu 0,716, X2 0,39393 dan X3 0,435. Sedangkan nilai uji VIF uji multikolinearitas pada variabel X1 yaitu 2,296, X2 2,543 dan X3 1,397. Hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel terbebas dari gejala multikolinearitas. Dan hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai signifikansi pada variabel X1 yaitu 0,052, X2 0,058, dan X3 0,604. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas tidak ada gejala heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama uji analisis regresi linear berganda. Yang mana hasil uji analisis regresi linear berganda yaitu yang pertama konstanta 4,252 menunjukkan variabel bebas terhadap variabel terikat tetap memiliki nilai konstan sebesar 4,252. Yang kedua, koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,437 menunjukkan bahwa setiap meningkatnya pemahaman literasi keuangan sebesar 1 tingkat, maka kinerja keuangan akan semakin membaik sebesar 0,437 tingkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Yang ketiga, koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,163 menunjukkan bahwa setiap meningkatkan peminjaman modal melalui peer-to-peer lending sebesar 1 tingkat, maka kinerja keuangan akan semakin membaik sebesar 0,163 tingkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Dan yang keempat, koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,094 menunjukkan bahwa setiap meningkat periode transaksi pada payment gateway sebesar 1 tingkat, maka kinerja keuangan akan semakin membaik 0,094 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya ada hasil uji T dan uji F. Hasil uji T yang telah dilakukan oleh peneliti pada seluruh variabel bebas terdapat nilai signifikansi 0,000 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 7,109 lebih besar daripada 1,968 yang berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk uji F yaitu pengujian hipotesis secara bersama-sama memiliki nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil daripada 0,005 dan kriteria F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 86,445 lebih besar daripada 4,458 yang berarti terdapat pengaruh antara seluruh variabel bebas dan variabel terikat secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini didukung oleh teori RBV yang menyatakan bahwa sumber daya tidak berwujud dan sumber daya berwujud di perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk menyusun strategi dalam rangka mewujudkan keunggulan
bersaing. Yang kedua, yaitu pengaruh peer-to-peer lending dan terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali, yang mana hasil studi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pada peer-to-peer lending terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini didukung oleh teori RBV sebagai fundamental yang menjelaskan bahwa peer-to-peer lending merupakan sumber daya internal utama di perusahaan yang memiliki potensi dalam dukungan bisnis untuk mendekati keuntungan dan pengembangan kinerja yang bersaing dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pengaruh payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali, yang mana hasil studinya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap payment gateway pada kinerja keuangan UMKM. Teori RBV sebagai fundamental menjelaskan bahwa payment gateway merupakan sumber daya internal utama di perusahaan yang memiliki potensi dalam dukungan bisnis untuk mendekati keuntungan dan pengembangan kinerja yang bersaing dan berkelanjutan. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Yang pertama yaitu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa semakin baik literasi keuangan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan pencatatan keuangan, maka kinerja keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada peer-to-peer lending terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa melalui layanan peer-to-peer lending akan meningkatkan pertumbuhan usaha dan meningkatkan modal usaha. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi kepada UMKM karena transaksi menjadi lebih mudah dan pendapatan penjualan mereka pun meningkat. Yaitu selanjutnya beralih ke bab 5. Yang pertama itu rangkuman. Jadi penelitian ini menganalisis pengaruh literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali, sehingga tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori resource based view sebagai fundamental yang menjelaskan bahwa literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway merupakan sumber daya internal di perusahaan yang memiliki potensi dalam dukungan bisnis untuk mendekati keuntungan dari pengembangan kinerja yang bersaing dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert. Populasi dalam penelitian ini yaitu 165.615 unit usaha, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 399 sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan penyebaran kuesioner terstruktur melalui media Google Form, didapatkan responden sebanyak 286 responden dari 399 responden yang diharapkan. Data yang diperoleh telah dilakukan diversifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang nantinya dapat mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM secara parsial. Baik, jadi mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan mengenai literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan di Provinsi Bali, ada pun kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali berdasarkan nilai uji signifikan, yaitu lebih kecil dari 0,05, yakni 0,000, dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 7,109, lebih besar daripada 1,968, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel literasi keuangan dan kinerja keuangan. Yang kedua, sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu H2, peer-to-peer lending berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali. Berdasarkan uji nilai signifikan
yang mana seharusnya lebih kecil 0,05 terdapat nilai signifikansi yaitu 0,000 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 3,594 lebih besar daripada 1,968 yang berarti terdapat pengaruh antara variabel peer-to-peer lending dengan kinerja keuangan. Dan simpulan yang terakhir, sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu payment gateway berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali. Berdasarkan nilai uji signifikan, terdapat nilai signifikansi 0,001, yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,291, lebih besar daripada 1,968, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel payment gateway dengan kinerja keuangan. Adapun saran untuk penelitian ini, yang pertama bagi peneliti selanjutnya, yang diharapkan lebih memaksimalkan penelitian dengan melakukan penambahan variabel selain variabel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan akan menambahkan jumlah kuesioner untuk memenuhi jumlah sampel terkait dengan penelitian, karena semakin banyak jumlah sampel yang didapatkan, maka data yang ditampilkan akan semakin representatif. Yang kedua, bagi pelaku UMKM, yang mana peneliti menyarankan agar adanya penelitian ini, para pelaku UMKM di Provinsi Bali, khususnya UMKM skala mikro, mulai meningkatkan literasi keuangan dan mulai beralih untuk menggunakan peer-to-peer lending dan payment gateway yang telah terdaftar di OJK. Pertimbangan ini dapat diambil dengan melihat manfaat media penyedia layanan dan pengguna layanan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.